Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anissa Nurul Fitriani dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Sukabumi. Saudara, di tanggal 4 Desember 2024 kemarin, wilayah Sukabumi tepatnya di Kabupaten Sukabumi dilanda beragam bencana. Mulai dari banjir, tanah bergerak hingga tanah longsor, yang mengakibatkan sejumlah masyarakat kehilangan tempat tinggalnya. Berbagai bantuan pun dilakukan pemerintah dan juga organisasi relawan, salah satunya relawan Sehati. Ini organisasi yang mengacu pada bantuan kemanusiaan di bidang bencana. Oleh karenanya telah hadir bersama kita semua Bapak Andri Kurniawan selaku founder dari organisasi Sehati. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi. Ini Pak Andri itu biasa dipanggil dengan Abah Zen. Abah Zen. Abah Zen. Terima kasih sebelumnya Abah udah berkenan hadir bersama kita semua dan juga memberikan informasi yang pasti kita tunggu-tunggu nih. Siap. Nah Abah Zen, sebelum kita membahas mengenai bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi dan juga penanggulangan yang dilakukan oleh relawan Sehati, kita ingin terlebih dahulu mengetahui sebetulnya Sehati ini sudah ada sejak tahun berapa dan kenapa Sehati ini dibuat? Oh ya, baik. Terima kasih sebelumnya Teh Nisa. Alhamdulillah ini menjadi salah satu kebanggaan bagi kami ya sebagai warga Sukabumi. Mudah-mudahan jadi kebanggaan juga buat warga Sukabumi bahwasanya di Sukabumi ini ada satu lembaga sosial kemanusiaan yang memang didirikan oleh anak-anak Sukabumi, dirintis, dibesarkan dan memberikan manfaat tidak hanya di Sukabumi. Dan lembaga ini memang kita rancang sejak tahun 2019 bersama para pendiri-pendiri yang lainnya. Ini bermula dari rasa keresahan, rasa kekhawatiran kita, di mana di media sosial kita sering melihat bagaimana kondisi Kabupaten Sukabumi ataupun Sukabumi hari ini, gitu kan. Apalagi dengan 386 desa, 48 kecamatan di Sukabumi, masih banyak nih masyarakat di Sukabumi ini yang memang baik itu infrastruktur ataupun kesehatan, kemiskinan, pendidikan, belum semuanya bisa terjamah oleh kebijakan ataupun bantuan dari pemerintah. Maka dari situ Sehati hadir. Walaupun memang Sehati tidak bisa membantu keseluruhannya, tapi paling tidak kita bisa meminimalisir baik itu kesedihan, keresahan, kemudian infrastruktur yang pada akhirnya memberikan manfaat untuk masyarakat. Seperti itu. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang banyak sekali wilayah Sukabumi yang belum terjamah oleh pemerintah. Oleh karenanya kan relawan ini sangat penting sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk anggota dari relawan Sehatinya sendiri ini ada berapa kira-kira? Kalau anggota kita sampai hari ini kurang lebih ada 40. Bahkan mungkin kalau dengan yang tim supportnya ada 50 ya. Gitu. Itu kita bagi segmen. Di Sehati itu ada tim kebencanaan. Kemudian di kebencanaan itu pun juga kita punya tim dapur umum. Dari tim dapur umum juga kita punya tim rescue, tim validasi data, sampai kepada tim yang memang khusus mereka akan menangani di recovery nanti. Ada lagi tim yang karikasi, artinya tim yang memang biasa berbagi. Karena kita ada program sembako, ada program makan gratis, tapi bukan pemerintah ya. Ada juga program bahagiakan yatim piatu. Itu biasanya ada lagi nih yang menangani, yaitu tim Emil. Tim emak-emak milenial yang emak milenial ya, walaupun emak tapi mereka milenial dan usianya itu ada yang sampai 55 tahun, sudah nggak muda lah gitu kan. Itu termasuk relawan Sehati? Termasuk relawan kita. Oh, untuk relawan Sehati yang paling muda sendiri ada di usia berapa? Kita ada di usia sekitar 17 tahun. Ya, bahkan ada anak-anak pelajar yang hari ini kelas 2, kelas 3 mereka sudah mulai ikut gabung. Gitu. Kemudian ada yang anak dari mulai SMA kelas 2 sampai hari ini dia sudah keluar, dia masih terus dengan kita. Gitu. Berarti organisasi Sehati ini tidak hanya mengacu ketika ada bencana saja, namun juga bantuan yang lainnya. Yang lainnya, kayak siar dakwah, sosial dakwah, pendidikan kita juga ada di sana, sampai ke pemberdayaan masyarakat juga kita ada, walaupun memang belum meluas ya. Gitu. Mengingat tadi juga banyak sekali bahkan dari usia yang masih 17 tahun itu sudah termasuk jadi relawan Sehati. Betul. Nah sebelum ditugaskan, diterjunkan ke lokasi ini sebetulnya ada pembelajaran terlebih dahulu atau tidak nih? Nah kita ada program yang disebut dengan VDT, Volunteer Disaster Training.
Jadi kita ini adakan kemarin baru batch 1 ya, selama 4 hari kita bikin, itu tujuannya adalah untuk melatih mereka nih. Kita kemarin bikin di Cinumpang. Nah itu pun mereka hanya sebatas mendapatkan materi-materi dasar. Bagaimana membangun jiwa kerelawanan dalam diri mereka masing-masing. Dan itu memang belum bisa kita terjunkan langsung. Karena apa? Itu baru materi dasar yang kemudian nanti kita akan hire lagi bagaimana caranya membuat program, bagaimana caranya berbicara kaji dampak, bagaimana ngedevelop programnya, bagaimana ngemonevnya, bagaimana closing programnya, seperti itu. Yang paling utama adalah bagaimana menempatkan seorang relawan itu benar-benar menjadi satu bagian pelaksana program yang sukses di masyarakat. Itu yang paling susah. Betul. Gitu. Karena memang ketika ada bencana, relawan ini kan otomatis sangat sekali dibutuhkan. Betul. Dan untuk menjadi relawan itu pasti seharus dibutuhkan ilmu yang cukup. Itu biasanya membutuhkan berapa lama waktunya? Kalau untuk relawan biasa yang bukan relawan rescue ya, itu minimal mereka 3 bulan dengan berbagai ikut serta di berbagai kegiatan. Sudah 3 bulan baru kita lepas pelan-pelan ya. Akhirnya mereka akan biasa mandiri gitu kan. Mereka biasanya asesmen sendiri, kemudian verifikasi data validasi sendiri, sampai pelaksanaan programnya mereka sendiri. Artinya sudah bisa dilepas lah gitu. Ya. Nah, mengingat di tanggal 4 Desember kemarin itu merupakan bencana yang cukup besar juga di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dan pastinya ada beberapa penanganan yang pertama kali dilakukan oleh Sehati ketika ada bencana. Ini saya akan menanyakan itu, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Siap, karena kita akan kembali lagi. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sukabumi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Jika peristiwa ini terbukti terjadi pelecehan seksual terhadap pasien, apa sanksi terberat dari ID? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Perusahaan wisata luar angkasa Blue Origin milik Jeff Bezos membawa sejumlah tokoh perempuan termasuk penyanyi Katy Perry berwisata ke luar angkasa. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Demo pengemudi ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi juga dilakukan di Balai Kota Cirebon. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kasus pelecehan seksual saudara dokter kandungan pelaku pelecehan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat telah ditahan. Saudara, saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Nyalakan pagi dengan energi berita terpercaya. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini. Update peristiwa terhangat dari dalam dan luar negeri bersama narasumber kredibel. Untuk jalani hari lebih positif, ikuti Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani, dan kita masih berbincang dengan Abah Zen selaku founder dari Relawan Sehati. Abah, tadi perbincangan kita sempat tertunda. Saya ingin menanyakan ketika di tanggal 4 Desember 2024 kemarin ada sekitar 176 desa dan juga 36 kecamatan yang terdampak bencana, baik itu dari banjir, tanah bergerak hingga longsor. Bahkan ada video viral mobil ini dia terseret oleh banjir. Nah, ketika ada bencana besar bandang di daerah Kabupaten Sukabumi, hal pertama apa yang dilakukan oleh Relawan Sehati ini? Ini
Saya cerita dari awal dulu ya. Jadi tanggal 3-nya itu saya dengan teman-teman lagi pemasangan jembatan di desa, penyambung desa waktu itu. Ketika jam ba'da maghrib saya disampaikan ke tim, ayo kita pulang. Pekerjaan jembatan selesaikan besok. Teman-teman bilang nggak bisa. Cuaca seperti ini kita nggak tahu besok akan apa yang akan terjadi untuk Sukabumi. Dan kita kerjakan jembatan itu sampai jam 12 malam. Jam 2 malam saya baru pulang ke rumah. Jam 2 malam Di tanggal 3-nya. Nah, ketika selesai sholat subuh, teman-teman di Jambang, waktu itu ada ketua Panwas kalau nggak salah, WA saya, buruan ke sini. Kampung saya seperti ini. Itu yang mobil yang hanyut itu kan. Ternyata tim, saya cuma instruksi doang ke tim. Semuanya tolong standby, siapin alat, kita berangkat. Dalam kondisi kita kurang tidur waktu itu. Akhirnya kita berangkat. Saya berangkat dengan tim itu jam 9 pagi dari markas di Jalan Sigi bukan Langgeleng. 2 mobil, 4 motor. Dan kita baru sampai ke TKP itu jam 10 malam. Semua akses tertutup oleh longsor dan banjir. Nah, ketika di jalan pun kita pas lagi jalan kita kena longsoran, ketemu longsoran. Kita buka dulu jalan untuk masyarakat untuk mengakses. Barulah kita sampai ke Kecamatan Segaranten. Dan di situ paginya kita mapping, kita siapin tim, instruksi ke tim, selesaikan dulu Segaranten, cegat semua relawan, jangan sampai ada penumpukan di sini. Karena pas Segaranten kondusif dalam 1 minggu juga. Kita belum melihat bagaimana kondisi-kondisi yang lain. Nah, ketika sedang pembersihan Segaranten, hari kedua tim sudah kami sebar. Ada yang ke Pabuaran, ke Purabaya, ke Cimas, ke Cidolog, ke Jambang Kulon. Kita sebar tim itu. Kita bagi 5 tim. Dari situlah kami menemukan berbagai kondisi bencana yang dahsyat ini. Itu. Akhirnya semua tim yang bergerak itu kita sarankan tidak pulang. Mereka tolong memberikan informasi untuk kita sebar ke masyarakat luas. Sekaligus mereka melakukan evakuasi. Salah satunya kita di Cimas. Di Cimas kita kurang lebih selama 8 hari. Kita buka dapur umum di sana itu. Evakuasi, kemudian pemenuhan kebutuhan logistik, pemenuhan kebutuhan alat-alat sekolah untuk anak-anak. Selesai kita dari Cimas, kita berangkat lagi ke Pabuaran. Nah di Pabuaran kita pun sama, kita buka posko logistik sama pos kesehatan. Kita kerjasama dengan teman-teman nakes semuanya. Dan dari situ kita baru penyaluran berbagai bantuan, baik itu alat sekolah, sembako, sampai pada akhirnya kita mengkonsep yang namanya hunian sementara dan hunian tetap. Oke. Itu. Hunian sementara dan hunian tetap ini memang kan ada beberapa masyarakat yang juga terdampak dan bahkan kehilangan tempat tinggalnya. Betul. Untuk hunian tetap dan sementara yang sehati sediakan itu ada berapa sekitar? Untuk hunian sementara itu kita baru bangun 114 unit. 114. Iya, di targetnya sih sampai 300 ya. Ini ada di beberapa kecamatan. Pertama ada di Lengkong, kemudian di Pabuaran, kemudian di Jambang Tengah, di Kalibuner, sama di Cibitung. Di 6 kecamatan itu kita bikin program Huntara. Kalau Huntapnya ada di Jambang Tengah, di Desa Pasir Angin itu kurang lebih ada 16 unit yang kemarin diresmikan oleh Pak Bupati. Oke. Untuk Huntap dan Huntaranya sendiri memang sudah dihuni atau masih dalam pengerjaan ini? Kita targeting waktu itu sama tim, sama yang kerja juga, karena kita kan relawan tidak semuanya mengerjakan ya. Kita punya tukang ahli lah, 1 atau 2 orang gitu. Jadi kita targetkan dari 120 unit itu sebelum Ramadan semuanya sudah terhuni. Sebelum Ramadan kemarin? Sebelum Ramadan kemarin. Dan alhamdulillah kalau kita hitung-hitung kurang lebih 28 sampai 30 hari dari berbagai lokasi kita selesaikan. Dan itulah fungsinya relawan, bagaimana yang saya bilang tadi, membuat Komdev, ngedevelop masyarakat untuk bergabung, yang akhirnya kan goalnya kita bisa percepatan pembangunan. Betul, seperti itu. Karena memang banyak sekali masyarakat juga yang hingga saat ini masih ada di pengungsian. Masih. Hari ini yang saya lihat minggu kemarin terakhir kita validasi informasi juga ke sana, ada 28 kakak
yang masih tinggal di pengungsian di tenda-tenda BNPB. Gitu. Itu masih ada di pengungsian Masih berarti. ada. Berarti ini target selesai seluruh hunian sementara dan hunian tetap ini kapan kira-kira? Tergantung Allah. Karena kita masih ikhtiar, untuk kurang lebih 50 atau 100 unit lah. Di samping itu kita juga ada hal yang urgent. Salah satunya adalah jembatan. Di mana hari ini anak-anak, pedagang, petani masih melintasi dengan jalan kaki ke sungai. Ada juga yang menggunakan rakit. Dan dari sekian jembatan yang hari ini memang urgent di masyarakat, kita baru selesaikan satu kemarin di Cidolog. Dan hari ini kita masih ikhtiar untuk program tersebut, untuk jembatan dengan untuk Huntara. Iya betul. Karena memang kita semua berharap bahwa Huntara dan Huntap ini bisa tersegera terrealisasikan. Amin. Bahkan masyarakat pun berharap akses jalan sudah bisa dilalui seharusnya. Namun balik lagi juga kita juga pasti butuh peran pemerintah dalam hal ini. Dan lagi saya juga mengetahui tadi dari Abah Zain bahwa ada beberapa jembatan yang seharusnya sudah bisa dibangun. Namun sekarang masih menggunakan rakit ya. Rakit ya. Masih menggunakan rakit untuk akses menyeberang sungai, betul. Nah, lalu saya juga akan bertanya mengenai progres terdekat dari saat ini. Namun kita juga harus menjeda lagi. Kita akan potong lagi pembicaraannya. Pembicaraan ini semakin menarik. Ketemu saudara, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Sapa Sukabumi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Jika peristiwa ini terbukti terjadi pelecehan seksual terhadap pasien, apa sanksi terberat dari ID? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Perusahaan wisata luar angkasa Blue Origin milik Jeff Bezos membawa sejumlah tokoh perempuan termasuk penyanyi Katy Perry berwisata ke luar angkasa. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Demo pengemudi ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi juga dilakukan di Balai Kota Cirebon. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kasus pelecehan seksual saudara dokter kandungan pelaku pelecehan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat telah ditahan. Saudara, saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Nyalakan pagi dengan energi berita terpercaya. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini. Update peristiwa terhangat dari dalam dan luar negeri bersama narasumber kredibel. Untuk jalani hari lebih positif, ikuti Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Dan kita masih berbincang dengan founder Sehati ini, Abah Zain. Abah, tadi kita sempat terpotong sedikit tentang progres dari perkembangan relawan Sehati ini sudah sejauh mana nih Abah? Nah, kalau untuk program recovery, alhamdulillah kita sudah selesaikan 120 unit hunian, 1 jembatan, 2 masjid, 5 titik sumur bor, kemudian pipanisasi
kurang lebih baru 7 km yang kemarin sudah dibangun di pasca di fase recovery ya. Dan hari ini kita sedang concern untuk pembangunan Huntara lagi untuk beberapa lokasi, salah satunya di Lengkong, dan juga untuk pembuatan jembatan. Dan insya Allah besok tanggal 22-23 kita disupport oleh kawan-kawan lembaga gerak bareng dari Jakarta. Kita ada pemasangan pipanisasi sejauh 2 sampai 3 km. Nah, gitu. Itu progres terdekatnya. Nah, lalu kondisi terkini dari masyarakat yang ada di lokasi bencana sekarang seperti apa nih Pak? Nah, ini macam-macam ya. Ada yang masih tinggal di tenda hari ini. Salah satunya di Kampung Cicau, di Desa Langkap Jaya, di Kecamatan Lengkong. Kemudian ada juga masyarakat yang masih numpang di rumah tetangga, di rumah orang tua. Ada juga masyarakat yang mengungsi di gunung. Di gunung? Di gunung. Kalau di mereka tuh kan biasanya di pegunungannya ada huma gitu kan, nyawah kan. Nah, dapat kabar saya kemarin dari Pak Kadus bahwa beberapa masyarakat di simpenan itu mereka minta direlokasi. Karena apa? Satu, kampung mereka itu, kampung di Cikadaka itu mereka sangat dekat dengan Cimandiri. Bahkan kemarin pas tanggal 6 itu habis semua satu kampung. Kemudian karena mereka ada di bawah posisi ada di bawah. Nah dari atas tuh tebingan tuh kalau hujan batu pada turun. Makanya mereka kemarin berharap sekali nelpon ke saya kemarin minta dibantu bagaimana kami pengen relokasi dari sini. Itu kondisi hari ini ya. Betul. Karena memang daerah Kabupaten Sukabumi ini sangat rawan bencana sekali. Di tanggal 4 bahkan tanggal 6 pun banyak terjadi longsor di beberapa titik. Betul. Ya. Betul. Sampai korban jiwa bahkan. Bahkan sampai korban jiwa. Nah, dan memang sebetulnya yang dibutuhkan pada relawan itu pasca bencananya. Yang dibutuhkan para pengungsi itu adalah pasca bencananya. Dimana bahkan hingga saat ini mereka pun masih berada di tenda pengungsian. Nah, lalu rencana Sehati untuk kedepannya ini seperti apa Pak? Ya rencananya satu kita masih penggalian potensi dana ya. Kita pengen menyelesaikan semuanya. Karena memang ya mohon maaf kalau kita harus menunggu lagi di pemerintah kan ini sudah 8 bulan. Sampai hari ini pun kita belum tahu kejelasannya seperti apa. Jadi apapun yang terjadi ya kita dari Sehati akan terus berikhtiar, berupaya membantu saudara-saudara kita baik itu yang terkena bencana pada tanggal 4 Desember ataupun juga tanggal 6 kemarin. Untuk di tanggal 6 kemarin tuh ada berapa kecamatan yang terdampak? Kalau nggak salah tuh ada 3 apa 6 ya gitu ya. Yang tanggal 6 itu saya tim itu pertama kita support bantu dulu teman-teman Jakarta karena kan Bekasi waktu Jabodetabek kan banjir ya. Nah ternyata baru 2 hari di sana dapat kabar lah Sukabumi kena banjir. Akhirnya kami tarik lagi pulang semuanya malam-malam pas sebelum sahur tuh kita masih nerjunin perahu ke Cikembar itu kan. Nah ternyata paginya kita dapat kabar bahwa ada di Lengkong itu 3 orang tidak ditemukan. Sampai sekarang nggak ketemukan korbannya. Akhirnya saya dengan teman-teman Sehati jalan ke sana. Kita butuh waktu 2 hari untuk buka jalan ke sana itu. Udah jalan kebuka dengan teman-teman dengan Bapak TNI Polri, baru kita masuk. Kita melakukan pencarian sampai 5 hari di bulan suci Ramadan itu. Dan sampai hari ini ya mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya. Mereka tidak ketemukan ketiga korban itu ibu, bapak dan anaknya. Hingga saat ini masih belum ditemukan. Tidak ditemukan. Dan pastinya para korban bencana pun sangat berterima kasih sekali dengan hadirnya Sehati di tengah-tengah masyarakat yang langsung terjun dekat dengan masyarakat, yang langsung menjembatani juga. Bahkan Sehati tidak hanya di lokasi di wilayah Sukabumi saja, namun juga hingga keluar kota yang membutuhkan bantuan dari relawan. Nah, lalu harapan kedepannya dari Sehati ini apa nih? Secara pribadi saya sangat berharap ke warga masyarakat luas. Dari saya adalah membantu menyelesaikan masalah kebencanaan itu tidak selesai hanya ketika ditangkap daruratnya saja. Artinya ketika ada bencana, teman-teman dari berbagai sektor kita kirim bantuan dan setelah itu kita pulang. Sebetulnya itu tidak jelek, itu ada bagusnya juga kita mensupport, kita empati ke kawan-kawan, ke saudara kita. Tapi ada yang lebih urgent adalah pasca bencana terjadi, yaitu di fase pemulihan, di mana ketika pemerintah mencabut tanggap darurat, disitulah relawan sebagian pulang.
Donatur pun karena sudah mereka menyumbang, mereka tidak lagi memberi. Lantas bagaimana kondisi masyarakat yang ada di pengungsian? Itu. Maka mudah-mudahan dari informasi ini teman-teman semua, warga masyarakat semua kita lebih cerdas, lebih cerdik dalam memberikan bantuan. Ada yang urgent selain daripada ditangkap darurat, yaitu di fase recovery. Seperti itu. Karena memang fase recovery ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak sebentar. Bahkan hingga 8 bulan, 1 tahun itu masih kurang sepertinya. Masih kurang. Ya kita ini dari April ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Mau Agustus kan sekarang. Nah kita udah hampir 7 bulan ya. Kita masih terus. Besok kita pimanisasi, besok kita jembatan. Belum kita berbicara pemberdayaan. Rumah mereka sudah selesai. Apakah ekonomi mereka bangkit lagi ketika lahan mereka hilang, pertanian mereka habis? Gitu. Hal-hal seperti yang sebetulnya harus semakin diperhatikan. Betul. Gitu. Karena memang ketika ada bencana bukan hanya hunian saja yang mereka merasa kehilangan, tapi juga ekonominya harus terganggu. bangkit. Betul, ekonominya juga harus bangkit. Bahkan dari segi pendidikannya juga itu harus bangkit. Betul. Nah ini kita sangat berterima kasih sekali nih sekali lagi saya kepada relawan sehati yang sudah menjembatani dekat dengan masyarakat, dan kita juga pastinya berharap bahwa kedepannya Sukabumi ini bisa menjadi kota dan juga kabupaten yang lebih tangguh lagi, yang lebih siap lagi untuk menghadapi bencana. Amin. Terima kasih Sama-sama. Abah sudah hadir bersama kita di pagi hari ini dan memberikan beragam informasi dan juga motivasi yang sangat bermanfaat. Amin. Kita juga pasti berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bisa peduli terhadap sesama. Siap. Seperti itu. Baik saudara, sampai saat ini saja Sapa Sukabumi kali ini. Sampai berjumpa lagi di Sapa Sukabumi selanjutnya. Saya Anissa Nurul Fitriani bersama kerabat redaksi yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Jika peristiwa ini terbukti terjadi pelecehan seksual terhadap pasien, apa sanksi terberat dari ID? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Perusahaan wisata luar angkasa Blue Origin milik Jeff Bezos membawa sejumlah tokoh perempuan termasuk penyanyi Katy Perry berwisata ke luar angkasa. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Demo pengemudi ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi juga dilakukan di Balai Kota Cirebon. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kasus pelecehan seksual saudara dokter kandungan pelaku pelecehan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat telah ditahan. Saudara, saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Nyalakan pagi dengan energi berita terpercaya. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini. Update peristiwa terhangat dari dalam dan luar negeri bersama narasumber kredibel. Untuk jalani hari lebih positif, ikuti Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV.